Perkenalkan, saya Dedi, saya mahasiswa UPN jurusan Sistem Informasi. Sini saya akan mewawancarai mantan seorang preman. Iya. Langsung saja kita wawancarai. Ya. Namanya sama. Erwin, Mas. Iya. Tempat tanggal lahirnya? Tahu lahirnya di mana? Lahirnya di Surabaya. Iya. Agamanya? Agama Islam, Muslim. Statusnya? Status untuk sekarang. Iya. Sekarang sudah, Mas. Iya juga. Iya, Mas. Tapi anaknya 2. Oh, anaknya 2. Hobinya? Hobi ya, kalau ngomongin hobi macam-macam hobi. Hobi itu seneng-seneng tuh ya, Mas. Iya, hobinya pokoknya happy fun. Bisa diceritakan tentang pengalamannya Mas? Iya. Awal mulanya kenapa kok bisa dulu disebut seperti preman gitu? preman ya. Sebetulnya sih awalnya dari pergaulan yang mungkin pergaulan yang enggak baik lah, enggak wajar ya pergaulan. Karena timbul tindakan-tindakan yang enggak benar juga ya. Contohnya? Nah, tindakan-tindakan yang enggak benar itu contohnya kayak pakai narkoba, terus habis itu melakukan kriminal, itu macam-macam lah, Mas. Kayak halnya gitu ya. Kan preman kan biasanya kan identiknya sama malak di jalan. Apakah Mas Erwin itu seperti itu juga? Nah, untuk yang seperti itu kan ini ngomongin masalah pengalaman ini kan, pengalaman yang dulu ya kan. Ya pernah kayak gitu, ya pernah emang. Hal-hal itu enggak mungkin lah. Kalau seorang preman kan enggak mungkin lepas dari hal-hal yang kayak gitu. Ya. Malak di jalan. Terus habis itu istilahnya kalau orang sini bilang jambret. Terus habis itu rampas motornya orang, inilah macam-macam. Kalau kriminal di jalan ya. Iya. Terus hasilnya itu juga biasanya itu dibuat apa? Dibuat senang-senang. Senang-senang juga. Iya, senang-senang. Biasanya korbannya itu yang bagaimana? Ibu-ibu apa wanita, remaja apa cowok gitu? Kalau korban itu biasanya ngelihat kesempatan, tidak pandang bulu. Oh iya, tidak mandang seorang ini ibu-ibu atau ini bapak-bapak, ini anak-anak atau apa. Pokoknya ada kesempatan sikat. Kalau tidak ada kesempatan ya tidak mungkin sikat dia. Selama itu setiap hari gitu, apakah gitu terus paginya kerja apa setiap hari malamnya senang-senang paginya kerja apa gimana Mas? Kalau kerja sih dulu sih tidak ada kerjaan ya kerjaannya ya cari duitnya ya secara kriminal. Malahnya tuh di pasar apa di jalan tuh gimana? Kalau kebanyakan kalau di jalan, kalau untuk malah di jalan ya di jalan, trotoar gitu. Jalan aja. Di kota apa di desa? Di kota. Kalau untuk malah di kota, kalau untuk yang lain-lainnya di pinggiran kota. Oh. Lalu mana aja yang pernah dilalui lah.
yang pernah dilalui areal Surabaya bagian mana ya, Surabaya daerah-daerah Rungkut itu Surabaya apa mas? Surabaya Selatan. Surabaya Selatan lah, daerah-daerah pinggiran Surabaya Selatan terus habis itu ke arah Tandes itu kalau untuk masalah-masalah kriminal. Lalu kemudian masnya beristri dan berkeluarga itu tentunya melalui perjalanan yang sangat berat mas untuk berhenti meninggalkan hal-hal yang buruk yang pernah dilakukan sebelumnya itu. Iya, gimana mas? Kalau bisa cerita. Kalau untuk keluarga sampai mas istilahnya keluarga sampai tidak kereken lah itu ya, sampai tidak terurus kalau untuk masalah kalau kita masih senang-senang sih mas keluarga tidak bakalan keurus gitu. Jadi tidak ada tidak ada itu rasa untuk memperbaiki keluarga itu ada gitu. Lalu kemudian pada akhirnya berhenti untuk melakukan hal-hal yang itu, atau mungkin capek lah itu. Gimana ceritanya bisa berubah pikiran untuk menjadi ke jalan yang benar gitu? Nah ini awalnya kan semuanya kan dari kebutuhan ya mas ya. Semuanya kan berawal dari kebutuhan. Kalau saya kebutuhannya pada waktu itu emang untuk makin narkoba ya. Dan kebutuhan keluarga juga ada gitu. Sudah kecanduan. Ya, sudah kecanduan. Lalu Itu setelah lama melakukan hal itu kan kita 10 tahun lah. 10 tahun keluar masuk penjara juga terus akhirnya bosen aja. Bosen terus merasa ingin memperbaiki diri. ya intinya di situ. Intinya untuk memperbaiki diri. Memperbaiki dirinya tuh dengan cara masnya bekerja apa terus Gini mas, kalau untuk memperbaiki diri, kalau dia memang seorang pelaku kriminal itu dia biasanya harus keluar dari lingkungannya. Dari lingkungan dia hidup gitu mas. Karena kan pelaku kriminal kan dia besar karena lingkungannya gitu. Dia tidak mungkin besar sendiri. Lalu mas pindah Iya. dari Surabaya pergi dari Surabaya. Dari Surabaya itu pergi ke Malang, pindah ke Malang. Iya. Habis dari Malang ke Bali. Kerja. Pada waktu itu tidak kerja, belum ada pekerjaan. Pekerjaannya ya sembarangan. Pokoknya intinya kita kalau misalkan ingin lebih baik ya kita harus pindah dari lingkungan gitu. Kalau masih tetap ada di lingkungan ya omong kosong lah kalau mau baik. Tapi intinya di niat. Kalau emang udah niat ya. Pada akhirnya dari situ bisa mas itu kembali ke jalan yang benar gitu, nggak ada ingin malah lagi gitu. Itu masih senang lagi. Masa-masa itu kan masa transisi kan mas, masa perpindahan kan, perpindahan dari jelek ke yang baik itu kan prosesnya lama betul, nggak butuh waktu proses setahun 2 tahun aja cukup gitu. Jadi masih dipindah-pindah pun kita pindah tempat pun masih tetap terbawa gitu loh, sifat-sifatnya masih tetap terbawa, kelakuannya sifatnya itu masih terbawa. Akhirnya dari pindah sampai akhirnya ke Jakarta, ke Kalimantan, terakhir ke Kalimantan
Nah, sampai stuck di situ, sampai terakhir di Kalimantan. Kalimantan 7 tahun, yaitu kerjanya di Kalimantan. Kerja Kerja apa Pak? Boleh kerja tahu? struktur kerja itu di situ di proyek kan. Oh, proyek. Ya, itu di proyek. Itu udah Dari awal, emang mulai dari awal mas. Orang merantau ya. Kan pinginnya kan orang merantau cari kerja, yang penting saya bisa makan dulu, yang penting saya bisa hidup dulu, survive dulu ya kan. iya. Habis itu udah aja. Yang jelek-jelek malah lagi itu nggak ada lagi. Udah nggak ada, Nggak ada udah nggak ada sama sekali. narkoba gitu nggak ada. Nggak ada sama sekali untuk yang pokoknya lewat masa-masa itu udah sekitar 8 tahun ya, 8 tahun lebih udah lewat, udah masuk masa yang masa perpindahan itu, Masa rumit. Iya, masa rumit. Dan sekarang udah berkeluarga, punya Iya. rumah sendiri. Iya. Ya, sementara kan rumah ikut orang tua. Iya. Tapi intinya ya lebih baik dari yang dulu. Gitu aja Mas, sekian dari wawancaranya Mas. Iya. Ada pesan nggak buat kita bertiga? Nah, kalau misalkan untuk Ya misal sekarang kan masih kan biasanya kan deket sama yang namanya narkoba. Iya. Itu obat-obatan itu gimana Mas caranya? Mungkin ada pesan buat kita. Nah, yang pesannya sih cuman jangan pernah untuk mencoba itu aja. Iya, jangan pernah untuk mencoba-coba. Karena bukan hal untuk dicoba-coba gitu. Gitu aja. Kalau bisa, kalau ada teman kayak gitu mungkin dijauhi atau ditolak. Kalau untuk temen kita jauhi, saya rasa sih enggak ya mas. Untuk awal sih enggak, karena kan lingkungannya kan masih di lingkungan apa itu kuliah, masih di lingkungan kuliah, kan masih tetap ketemu, masih tetap berhubungan gitu. Diingatkan apa gitu. Iya, gimana ya, saya diingatkan, terus habis itu yang terpenting kalau untuk hal yang aneh itu dari itu mas, dari apa, dari pikiran sama hatinya kita ya. Oh iya, dari kitanya sendiri. Iya, berbalik lagi diri, pertanyaannya di diri kita sendiri gitu. Ya, terima kasih Mas atas saran dan usul pesannya. Iya, terima kasih. Udah. Itu tadi dari Masnya, seorang mantan preman. Ya, saya Setan Meraden, mahasiswa UPN veteran, dan Saya ada di Jakarta. Dan saya Said, dari UPN